Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kehidupan, semua orang pasti berharap negerinya menjadi negeri yang berkah. Dengan keberkahan ini, penduduk suatu negeri akan hidup dengan aman, tentram, makmur, subur, dipenuhi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Keberkahan suatu negeri tergantung dari kaum yang ada di suatu negeri tersebut. Apakah mereka taat dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak bermaksiat. Allah akan melimpahkan negeri yang aman dengan berbagai macam tumbuhan yang segar. Sebaliknya, jika kaum tersebut bermaksiat dan melanggar, Allah akan mengirimkan azab kepada kaum di negeri tersebut. Seperti apa yang gambaran negeri yang subur dan kaum yang taat tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Yang sudah subscribe, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemimpin dan hakim negeri Marwah bernama Nuh bin Maryam. Ia seorang yang kaya dan berkecukupan. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan sempurna. Beberapa orang penguasa yang kaya raya pernah meminangnya. Akan tetapi, Nuh bin Maryam tidak merasa nyaman untuk menerimanya. Akhirnya, ia bingung. Ia tidak tahu kepada siapa ia akan menikahkan putrinya tersebut. Ia berkata, "Jika aku nikahkan dengan si Fulan, maka si Fulan akan marah." Ia mempunyai seorang hamba sahaya laki-laki dari India, seorang yang taat beragama dan takwa, namanya Mubarak. Nuh bin Maryam memiliki kebun yang luas dan subur. Pepohonan dan buah-buahannya banyak. Nuh bin Maryam berkata kepada hamba sahaya itu, "Aku ingin agar engkau mengurus dan menjaga kebun ini." Hamba sahaya itu mengurus kebun tersebut selama 2 bulan. Kemudian Nuh bin Maryam datang ke kebun tersebut. Ia berkata, "Wahai Mubarak, berikanlah setangkai anggur padaku." Lalu Mubarak mengulurkan setangkai anggur. Nuh bin Maryam merasakan anggurnya masam. Maka ia berkata, "Berikanlah yang lain." Kemudian Mubarak mengulurkan setangkai lagi. Juga anggur itu asam. Nuh bin Maryam berkata, "Mengapa semua anggur engkau berikan dari kebun yang besar ini semuanya asam?" Mubarak menjawab, "Karena aku tidak tahu mana yang manis dan mana yang asam." Nuh bin Maryam berkata, "Subhanallah, 2 bulan engkau tinggal di sini, engkau tidak tahu makan yang manis dan mana yang asam." Mubarak menjawab, "Demi Allah, wahai tuanku, aku tidak pernah mencicipinya. Oleh sebab itu, aku tidak tahu mana yang asam dan mana yang manis." Nuh bin Maryam bertanya, "Mengapa engkau tidak memakannya?" Ia menjawab, "Karena engkau memerintahkan aku agar menjaganya. Engkau tidak perintahkan aku untuk memakannya. Aku tidak ingin mengkhianatimu." Nuh bin Maryam merasa kagum. Ia berkata, "Wahai hamba sahayaku, aku menyukai sikapmu. Oleh sebab itu, engkau mesti melakukan perintahku." Mubarak berkata, "Aku hanya taat kepada Allah, kemudian kepadamu." Nuh bin Maryam berkata, "Ketahuilah, aku mempunyai seorang anak perempuan. Banyak pembesar dan orang terkemuka yang telah meminangnya. Aku tidak tahu kepada siapa aku menikahkannya. Berilah pendapat kepadaku." Mubarak berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya pada zaman jahiliyah, mereka menginginkan kemuliaan dan asap. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani mencari kecantikan. Pada masa Rasulullah, mereka mencari agama dan ketakwaan. Pada zaman kita sekarang ini, mereka mencari harta. Sekarang, pilihlah di antara 4 perkara ini." Nuh bin Maryam berkata, "Wahai hamba sahaya, aku memilih agama dan ketakwaan. Aku ingin menikahkanmu dengan putriku, karena aku telah menemukan agama dan kebaikan pada dirimu. Aku telah menguji ketakwaan dan sikap amalmu." Hamba sahaya itu berkata, "Wahai tuanku, aku seorang hamba sahaya. Engkau membeliku dengan hartamu. Bagaimana mungkin engkau menikahkan aku dengan putrimu? Bagaimana mungkin engkau memilih aku untuk putrimu?" Nuh bin Maryam berkata, "Marilah kita ke rumahku untuk mengatur masalah ini." Ketika mereka berdua sampai di rumah Nuh bin Maryam, ia berkata kepada istrinya, "Ketahuilah, sesungguhnya hamba saya ini adalah seorang yang taat beragama dan bertakwa. Aku suka kepada kebaikannya. Aku ingin menikahkannya dengan putriku. Apa pendapatmu?" Istrinya menjawab, "Keputusan itu ada di tanganmu. Akan tetapi aku ingin memberitahukannya kepada anak kita. Aku akan kembali memberikan jawabannya." Istri Nuh bin Maryam pun menemui putrinya menyampaikan pesan ayahandanya. Putrinya menjawab, "Apa yang kamu perintahkan, aku mematuhinya. Aku tidak akan keluar dari hukum Allah dan hukum kamu berdua. Dan aku tidak ingin berdurhaka kepada kamu berdua dengan menentang perintah kamu." Nuh bin Maryam menikahkan putrinya dengan Mubarak tersebut. Kemudian ia berikan hartanya.
Buah dari pernikahan yang penuh berkah ini adalah Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama yang berilmu tinggi, memiliki sifat zuhud dan riwayat hadis. Semoga video ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.